Edlin bisa kembali menjumpai Anda dan menemani akhir pekan Anda di Sport 8 Garuda TV. Sobat Sport, saat ini saya sedang berada di Menteng Prada untuk menghadiri acara Sport Fest volume ketiga, di mana salah satu rangkaian acaranya adalah Jakarta Hybrid Race yang merupakan persiapan menuju Hyrox Jakarta musim depan. Nah Sobat Sport, tahu nggak sih kalau sebenarnya fitness racing ini sedang tren loh di Indonesia, dan Jakarta Hybrid Race menjadi salah satu wadah bagi para pecinta Hyrox. Dan Sobat Sport, tahu nggak sih kalau sebenarnya banyak atlet Hyrox Indonesia yang sudah naik podium di kompetisi internasional. Nah untuk tahu lebih lanjut, langsung aja ikutin kita di program spesial Sport 8 akhir pekan hari ini. Oke Sobat Sport, sekarang saya sudah bersama salah satu atlet Hyrox yang baru saja menyelesaikan race-nya di pagi hari ini, yaitu Mas Ade Kurniawan. Halo Mas Ade, gimana nih race hari ini? Aduh, race hari ini lumayan capek ya, karena memang hari ini tuh ikutannya yang half simulation, yang which is itu berbeda sama yang full simulation. Ini benar-benar nge-push dari awal, beda sama full simulation. Yang kita menyimpan tenaga dulu ya. Kalau full simulation itu lebih ke strategi, nyimpan tenaga dulu, station-station tertentu. Kalau ini emang dari awal nge-push, jadi keberasa banget sih capek. Langsung gas, nggak ada. Berapa tadi dapat rekornya Mas? Tadi di 32 menitan. 32 menit. Kalau full biasanya berapa Mas? Nah, kemarin aku juga ikutan yang full, itu aku di 1 jam 10 menit. 1 jam 10 menit. Ya. Itu udah terbaik atau rata-rata yang Mas gimana tuh sekarang? Kalau ini kan karena full simulation di sini tuh hampir sama kayak race beneran. Kalau ikutan sama race beneran kan jadi jaraknya sudah diukur, semuanya udah diukur, pakai timing chip juga. Menurut aku tempat ini cukup bagus ya di 20 feet ini. Dan kalau dihitung dengan race beneran, aku sebenarnya personal best sih sebenarnya. Ya lumayan lah, karena memang sebelum nanti ke Hyrox Jakarta aku memang perlu latihan memang bagaimana ngatur pacing, habis itu ngatur jarak lari dan tenaga yang dikeluarin. Nah Mas, awal-awal ikut Hyrox tuh dapatnya berapa? Oh, waktu pertama banget 1:40, 1 jam 40 menit. Tapi kan nyampe 2 jam tuh. Nggak sampai 2 jam ya. Sebelum ikut Hyrox Mas, tadi udah pernah olahraga nggak? Aku basicnya sebenarnya badminton dulu. Oh badminton. Hobinya badminton. Main-main bareng temen-temen tapi teman-teman. nggak pernah di pelatnas? Enggak pelatnas. Belum pernah. Cuman ikut klub-klub kecil aja dulu lah main badminton. Cuman karena memang basicnya olahraga, passionnya ke olahraga, akhirnya ngelihat ada olahraga lari, ikutan lari, olahraga apa ikutan. Nemu Hyrox kayaknya seru nih, sesuai juga dengan umur kayaknya. Ya udah cobain Hyrox. Serunya Hyrox dibanding olahraga lain apa nih? Maka ada gym, ada pilates, mungkin yang lebih seru kayak badminton, basket, sepak bola yang lebih ada gamenya gitu. Serunya Hyrox apa nih? Serunya Hyrox menurut aku tuh kita lebih ada, selain kita latihan endurance, kita harus ada latihan strength-nya juga. Positifnya itu di usia kita, yang aku dengerin dari Mas Ade Rai, fitness. Mas sebelum lanjut, kalau boleh tahu spill dong umurnya berapa? Oh, aku sekarang 41. 41, jadi teman-teman Sobat Sport ternyata umur 41 masih bisa jadi atlet profesional Hyrox ya. Oke, dari kata-kata Mas Ade Rai. Kalau kata Mas Ade Rai itu katanya, emang secara sains juga, setiap tahun tuh masa otot kita tuh berkurang 1%. Setiap nambah umur berkurang. Betul. Nih, kita Jadi yang kita bisa latih itu adalah mempertahankannya. Kita cuma memperlambat penuaan masa otot itu. Akhirnya aku berpikir kalau lari terus tanpa ada strength training, ototnya berkurang terus, kayaknya tambah kurus, yang ada tambah kurus, tambah lean cardio terus. Akhirnya aku mulai Hyrox ini karena ada strength trainingnya juga. Jadi itu memotivasi aku, akhirnya dengan adanya strength training kita memperhatikan nutrisinya, memperhatikan istirahatnya, makanannya. Jadi hidupnya akhirnya balance jadinya. Jadi menurut aku kayak endurance saja tapi ada strength trainingnya. Di umur-umur seperti ini tuh cocok banget. cocok banget. Jadi direkomendasikan untuk yang udah Betul. puluhan ke atas Betul. ya. Nggak usah takut untuk mencoba. Kan? Sebenarnya buat dari yang kecil sampai yang tua juga bisa sebenarnya. Cuman kalau orang yang tertarik dengan endurance, terus pengen ada strength trainingnya, Hyrox menurut aku pas banget. Jadi untuk orang-orang yang atlet profesional itu hanya bisa di umur muda, di umur 20 itu udah terlambat, di Hyrox itu nggak terbukti ya? Nggak ada, semua orang di luar negeri sana dari umur 60 tahun pun juga ada. Orang yang maaf ya, ada yang keterbatasan fisik juga bisa kok ikutan Hyrox. Betul. Oh, gitu. Betul. Nah Mas, tapi awal-awal tuh bisa sampai akhirnya jadi atlet profesional nih.
Gimana tuh? Awalnya kan cuma mungkin iseng doang ya, ada yang lagi hype nih olahraga Iya, high rocks, kan iya. mungkin baru setahun belakangan ya di Betul, Indonesia betul. hype. Awalnya sampai akhirnya bisa jadi atlet profesional high rocks gimana tuh? Sebenarnya tadinya cuma karena suka dengan olahraga, dari kecil memang suka olahraga dan memang mungkin ada jiwa kompetitif ya. Yang namanya kita ini tuh ada jiwa kompetitif kayak gini seru karena vibe high rocks itu seru banget. Jadi ketika kenapa sih di luar negeri sana orang bisa melakukan dengan waktu sekian, kenapa sih kita nggak bisa? Akhirnya mencoba untuk mengorganisasi waktu, memanage waktu dengan kerjaan, waktu berkeluarga, waktu bisnis, sangat susah. Cuman challenge-nya gimana cara memanage semuanya bisa balance. Nah, alhamdulillahnya kalau dibilang atlet ya udah. Mungkin ya untuk mungkin atlet tapi enggak, menurut saya sih enggak Nilai atlet. plusnya aja gitu Iya, ya. betul. Sebenarnya tujuannya adalah tetap hidup sehat dan Hidup menjaga sehat, kondisi betul. tubuh ya. Untuk badan biar lebih nyaman. Saya merasakan lebih nyaman lagi sih kalau dengan kita aktif olahraga sih. Apalagi dengan umur di atas 30, 40 tuh badan udah sakit-sakit ya Betul, Mas. betul. Saya juga merasakan itu Betul. soalnya. Iya, jarang sakit sekarang. Iya, Ya. enak tuh berarti ya. Enak banget. Seger banget, nggak Karena perlu lagi. makanan kejaga, vitaminnya dijaga. Itu untungnya olahraga tuh. Nah, tapi ngomong soal nutrisi dan makanan, kan dari tadi Mas Ade tuh nyebutin soal nutrisi dan makanan. Betul. Saya udah cek nih, saya cek Instagramnya Mas Ade, ternyata Mas Ade ini chef. Ya, kebetulan. Pekerjaan utamanya chef atau atlet? Sekarang saya tetap jadi chef sih. Tetap jadi chef, betul. Chef di restoran apa chef di mana, Mas? Saya ada jadi kerja di salah satu penerbangan, chef di pesawat, Oh, terbang berarti. terbang, dan saya juga ada restoran juga sih. Wah, luar biasa. Jadi bisnis, chef, tapi tetap jadi atlet. Bisa banget ternyata membagi waktunya gimana tuh Mas 24 jam. Saya juga nggak tahu gimana cara bagi waktunya sebenarnya. Gak membelah diri tapi. Nggak, masih satu badan masih satu. Dia tetap chef, akhirnya dengan chef ini terbangunlah nutrisinya Mas untuk menjaga pola makan dan Betul, segala macam. betul. Karena dari sana belajar untuk mengatur, memanage kapan makannya, nutrisi yang tepat apa, istirahat yang tepat kayak gimana. Meskipun itu challenge di kerjaan yang saya selalu jet lag, ngatur latihan juga susah sebenarnya. Cuman gimana caranya waktunya istirahat ya istirahat, waktunya bisa latihan gitu. Waktu latihan keras, waktu latihan easy ya easy. Jangan memaksakan diri intinya. Ini yang kalau ada waktu latihan, tapi kalau emang lagi nggak fit ya udah sengaja Betul, nggak olahraga boleh. ringan. Karena kalau kita lakukan itu yang ada kita cedera. Badan kita nggak recovery, itu percuma kita latihan akhirnya kan. Jadi tahu badan kita, tahu diri kita, tahu kemampuan diri kita, body clock kita, itu yang paling penting sih. Jadi harus tahu dulu diri kita sendiri. Betul, itu yang paling penting. Ngomong-ngomong soal terbang nih Mas. Ya, Kayaknya Mas Adi udah sering terbang nih ikut kejuaraan high rock. iya Bener ya? ada beberapa kali ya. Udah beberapa kali. Iya. Yang paling menantang dan yang paling memorable tuh buat Mas Adi di track yang mana nih? Yang paling memorable itu di track yang kemarin yang di Hong Kong sih. Di Hong Kong. Iya, jadi di Hong Kong terakhir itu saya PB, personal best saya di sana yang tadinya bisa memulai harap itu bisa dibilang di 1 jam 40 menit. Akhirnya saya belajar terus memanage apa latihan yang tepat seperti apa. Saya disupport dengan komunitas yang positif juga. Akhirnya dengan apa yang dikasih dengan menu yang dikasih di coach, saya aplikasikan ke latihan saya. Ternyata komitmen, rutin, konsisten itu ngaruh akhirnya membawa hasil yang positif sih. Akhirnya memang di race di Hong Kong kemarin saya bisa mencapai personal best saya. Mas tapi kalau boleh tahu nih karena saya kan belum pernah nyobain high rocks ya. Ya. Berarti track di setiap lintas itu berbeda ya, sirkuitnya itu berbeda. Sebenarnya sama semuanya karena high rocks itu melakukan olahraga yang sama, jarak yang sama. Perbedaannya itu kadang-kadang di rock zone-nya atau di rock zone itu daerah transisinya aja sedikit. Oh misalnya habis lari itu angkat dumbbell gitu misalnya. Itu sama semuanya. Sama semuanya. Sama stationnya sama, jaraknya juga sama. Cuman perbedaannya ada yang rock zone itu ibaratnya zone-nya panjang banget, ada yang rock zone-nya pendek, Oh, macam-macam. Jadi begitu. waktu Iya, transisinya aja beda, tapi barang dan bebannya jumlah jaraknya sama. Jadi mental game juga sih. Jadi ada yang di satu tempat itu yang larinya 5 keliling, Oh. ada yang cuma 1 keliling. Udah dapat 1 kilo Tergantung tuh. venue-nya, Oh, tapi betul. jumlah jaraknya itu sama. Tetap sama. Oke, kalau begitu. Mas Ade kalau begitu sukses terus ke depannya ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah mau interview dengan kita dan berbagi dengan teman-teman Sobat Sport 8 nih. Terima Semoga kasih ke banyak. depannya makin baik lagi nih catatan waktunya. Amin. Kita tunggu. Terima kasih. Nanti tetap masak di pesawat. Masak, wajib. Tetap masak di pesawat dan tentunya jaga kesehatan juga untuk Sobat Sport ya. Oke, kalau gitu terima kasih. Terima kasih.